Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat yang luar biasa telah Allah berikan kepada kita. Kita bisa sholat subuh di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat kita bisa menjalankan ibadah salat subuh, itu kenikmatan yang luar biasa. Sebab kita sudah diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala yang nilainya luar biasa. Baru kita bisa menikmati nikmat iman manakala kita nanti sudah hampir dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Sya'ban ini mari kita banyak berdoa, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kesehatan dan kelapangan rezeki, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa masuk bulan suci Ramadan dan bisa menikmati suguhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan membahas tentang mendayagunakan ajal. Mendayagunakan ajal itu hampir sama dengan mendayagunakan akal, gitu ya. Kalau akal itu kita daya gunakan agar kita bisa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ajal, supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita makin bisa
menjalankan perintah-perintahnya dan makin bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberi jatah umur di dunia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita mendefinisikan ajal itu ya datangnya kematian. Itu ya, datangnya kematian. Namun kalau kita membaca Al-Quran surat Al-A'raf ayat 34, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ajal. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Di dalam terjemahan Departemen Agama itu nanti kita akan mendapati, dan setiap umat, tiap-tiap umat itu ada batas waktunya, ada batas waktu. Ajal dimaknai dengan batas waktu. Umat itu, tiap-tiap umat itu ada batas waktunya. Di dalam Al-Quran juga kita bisa mendapati kisah-kisah umat terdahulu. Ya, kisah-kisah umat terdahulu. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Isa itu dijelaskan gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang-orang, kaum-kaum juga diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sekali. Yang paling kita kenal itu kisah Fir'aun. Ya, paling kita kenal. Kisah Fir'aun itu dijelaskan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fir'aun itu penguasa yang sangat dolim. Ya, diceritakan di dalam Al-Qur'an, bahkan Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ya. Wa qala ana rabbukumul a'la. Saya ini adalah Tuhanmu yang tinggi. Inilah Fir'aun. Bahkan kita membaca kisahnya, ada dua orang, yang satu dibiarkan hidup, yang satu dia matikan. Ini untuk menunjukkan kekuasaannya. Pada zaman itu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang beriman itu berpikir, kapan ini selesainya masa seperti ini? Kapan? Selesainya masa seperti ini loh, kapan? Kenapa demikian? Karena seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkan Fir'aun, gitu ya, enggak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kaum itu sudah berakhir masanya, batas waktunya sudah tiba, ya. Kalau sudah batas waktunya itu sudah tiba, batas waktu berakhirnya sudah tiba, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang orang pun, tidak ada sebuah kaum pun yang mampu menunda sedikit pun, ya, atau memajukannya. Ya. Dan kita mengetahui Fir'aun itu nggak ada lawannya, gitu ya, nggak ada lawannya. Nabi Musa tidak bisa melawannya, tidak bisa. Nabi Musa berdakwah meluruskan akidah, dan Nabi Musa diperintahkan untuk menghindar, tidak berperang, menghindar, bahkan berlari, ya, meninggalkan Fir'aun, dikejar ketika itu, dan disitulah batas akhirnya. Ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batas akhir. Jadi jaa ajaluhum, ketika sudah datang ajalnya, masanya, ya, sudah batas waktunya sudah habis, maka la yastakhiruna sa'atan
wala yastaqdimun. Demikian juga kalau kita membaca kisah Namrud bersama Nabi Ibrahim. Gak akan mungkin bisa mengalahkan Namrud. Ya, seorang nabi saja atas kekuasaannya bisa dibakar hidup-hidup. Ya, dibakar hidup-hidup. Kaum ketika itu kapan bisa berakhir masa seperti itu? Kapan? Allah turunkan kutu, Allah turunkan nyamuk. Jadi matinya Namrud itu bukan karena apa-apa, karena kutu, karena nyamuk. Kutu, barang kecil yang banyak disepelekan, mati. Berakhir masanya. Berakhir masa. Juga di zaman Nabi Musa, ya, itu ada yang namanya Qarun, ya. Namanya Qarun, kekayaannya luar biasa, juga gak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Kapan nanti itunya sakmono tuh? Gak ada yang mengira. Ternyata gitu. Allah tenggelamkan, ya, dibuka perut bumi itu kemudian ditenggelamkan. Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah. Musibah nggak sampai ke sini ya. Kemarin sekitar jam 2 terjadi gempa di selatannya Malang gitu ya. Ada gempa. Terasa kemarin Pak ya. Saya posisi di Kapasari itu terasa, pokok gulik-gulik gitu. Apa? Saya pikir ngeluh ngono ae, gulik-gulik. Ya, semuanya kok gitu. Ternyata beberapa menit kemudian, ya inilah kecanggihan informasi sekarang. Beberapa menit kemudian kita sudah terima kabar bahwa di Malang ada gempa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa dampak gempa itu diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan iman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ajal, yaitu batas waktu. Batas waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kaum itu ada batas waktu berkuasanya. Makanya ketika seseorang itu berkuasa, jangan sampai meninggalkan aturan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sombong, jangan sampai berbuat dolim. Kenapa? Bisa jadi akan berakhir masa kekuasaannya, tibalah ia menjadi orang yang biasa dan ia akan menyesal atas kedolimannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ajal itu juga bisa disebut era gitu ya. Dalam sejarah ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan-tahapan berakhirnya sejarah itu. Di Indonesia dulu ketika Bapak ini menangi zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, pada saat zaman Orde Baru seolah-olah gak bisa berakhir kekuasaan itu. Berakhir juga. Inilah masa. Nek wis tiba saatnya, tidak akan mungkin bisa kita undur. Demikian juga diri kita. Demikian juga diri kita. Allah silih bergantikan masa untuk kita, waktu untuk kita, supaya kita banyak bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, disilih bergantikan waktu itu untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah lah yang menciptakan kematian. Allah lah yang menciptakan kehidupan itu. Disilih bergantikannya pada kita susah dan senang, sedih dan gembira, siang dan malam. Disilih bergantikan itu karena Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala agar manusia itu beruntung. Kenapa? Diingatkan terus menerus. Kalau malam tidak selamanya malam.
ya, gelapnya malam, makin pekatnya malam, pertanda akan datang fajar menyingsing di ufuk sana. Ya, ketika fajar itu tiba, tidak selamanya fajar, sebentar lagi matahari akan menampakkan sinarnya. Demikian seterusnya. Ketika siang menyingsing, siang itu di atas sana, makin siang, tidak selamanya siang, sebentar lagi akan lingsir, ya, ke ufuk barat sana. Disilih bergantikan seperti ini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah mengingatkan kita bahwa kita itu ada batas waktunya, nggak selamanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada ayat 185 di dalam surat Ali Imran. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar. Ya, sering kita dengar. Nalikane awak dhewe ngeterno jenazah, ya, jenazah mau dikuburkan, biasanya di hadapan para jamaah itu Pak Mudin atau yang bertugas itu menyampaikan, ya, menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kita diingatkan pada saat itu bahwa setiap kehidupan itu pasti ada kematian. Setiap diri kita itu, setiap manusia, setiap yang hidup itu ada kematian, dan itulah batas waktu terakhir kita. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, batas waktu inilah yang perlu kita waspadai. Yang perlu kita waspadai. Bagaimana kita menyikapi batas waktu? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sikap orang kafir terhadap batas waktu ini, terhadap ajal ini. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman ini, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Illa dahr. Tidak ada yang bisa membinasakan kita selain waktu. Kehidupan ini ya kehidupan dunia ini saja, nggak ada. Mosok iso urip maneh wong wis dadi balung, wong wis dadi lemah, dikubur dadi lemah, sudah tercabik-cabik, nggak ada bekasnya, hanya tulang-tulang belulang saja, nggak mungkin bisa dihidupkan lagi. Hanya waktu saja yang bisa mengakhiri kehidupan kita. Ya. Inilah sikap orang-orang kafir terhadap batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu yang bisa memisahkan kita, gak ada lagi. Dan waktu kalau sudah berlewat ya sudah selesai kehidupan ini. Allah tandaskan, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Diangan-angan dok. Pikirannya gak nuntut. Dan Ibrahim, ya, di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ketika itu juga sangsi. Mosok iso ngurip. Sangsi.
bukan sanksi atas keimanannya kepada Allah, bukan. Ya, bukan itu, tapi untuk menunjukkan ke umatnya nanti gimana. Ya, gimana? Allah berikan petunjuk, Allah berikan firman-Nya, dan Allah tunjukkan kekuasaannya kepada Ibrahim supaya keyakinannya bertambah. Apa itu? Allah perintahkan ambil 3 burung, sembelih, dan caca-caca burung itu campur jadi satu, taruh di bukit sana, bukit sana, bukit sana. Dan Allah menghidupkan burung itu seperti semula. Lawang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada bisa. Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, dari tanah. Semula enggak ada menjadi ada. Makanya alatnya kan khalaqa, menciptakan. Ya, khalaqa itu beda dengan ja'ala. Kalau khalaqa itu semula enggak ada. Enggak ada contohnya, enggak ada barangnya sama sekali, enggak ada apa-apanya. Menjadi ada itu namanya khalaqa. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, manusia itu hanya bisa menjadikan. Makanya kalau kita acara walimatun nikah gitu ya, ada walimah itu, acara pernikahan itu kan kita sering membaca surat Ar-Rum itu. Ya, surat Al-Rum. Di situ wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wa ja'ala. Ya, dijadikan. Kenapa kok dijadikan? Sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan. Sudah diberikan oleh Allah fasilitas. Ya, sudah diberikan oleh Allah fasilitas dunia. Sudah dilengkapi fasilitasnya, tinggal menjadikan. Ya, sudah menjadikan. Ini ja'ala namanya, menjadikan. Menjadi apa? Menjadikan kehidupan itu bahagia. Dari perangkat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita menjadikan. Menjadikan. Makanya ayatnya wa ja'ala bainakum. Ya. Bukan wa khalaqa, bukan. Tapi wa ja'ala. Laki-laki sudah ada, perempuan sudah ada, fasilitas hidup sudah ada, seluruhnya sudah ada, tinggal menjadikan. Namun Allah itu khalaqalakum, ya, min anfusikum azwaja, kan gitu ya, khalaqa, yang semula tidak kenal, rahru, sopo gelemberuge jodoh gak ero, tiba-tiba oleh Allah diciptakan jodoh untuk kita. Diciptakan, ya, khalaqalakum, diciptakan untuk kalian jodoh dari jenis kamu sekalian. Ini khalaqa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan Adam itu semula tidak ada menjadi ada. Ya, belum ada contohnya menjadi ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir menganggap kehidupan ini ya hanya di dunia ini. Sesudah mati ya sudah enggak ada. Sudah enggak ada. Paling-paling nanti reinkarnasi. Setiap 360.000 tahun nanti akan kembali seperti semula manusianya. Itu hanya sangkaan-sangkaan saja. Seperti yang sering kita saksikan di film-film Cina. Wah, reinkarnasinya Simbai Bien. Enggak ada reinkarnasi, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Hanya di persangkaan saja orang-orang kafir itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sikap orang-orang kafir. Lain lagi sikap orang-orang Yahudi. Ya, sikap orang-orang Yahudi menyikapi batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Menyikapinya. Beda meneh orang Yahudi. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah.
am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Dan mereka orang-orang Yahudi itu berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya menyatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi orang-orang Yahudi itu, rahib-rahibnya itu, di dalam kitab itu mereka membaca bahwa di dalam neraka itu mereka hanya disiksa beberapa hari saja, gak lama. Setelah itu digantikan oleh kaum yang lain, ya, oleh kaum berikutnya, hanya beberapa hari saja. Maka mereka menyatakan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya selama beberapa hari saja. Ini orang-orang Yahudi. Makanya mereka dengan entengnya membunuh nabi-nabi, dengan entengnya membunuh, dengan entengnya berbuat zalim. Kenapa? Karena beranggapan seperti itu. Diluktok dengan neraka itu. Setelah itu digantikan oleh kaum yang lain. Ya. Padahal orang-orang Yahudi itu sudah menyaksikan janji Allah yang benar. Kapan janji itu? Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa bersama orang-orang Yahudi itu mengungsi, pindah. Ya, Allah janjikan mereka makanan dan minuman dari langit. Terbukti diturunkan oleh Allah langsung makanan dan minuman dari langit. Manna wa salwa. Langsung diberikan. Makanya katakanlah wahai Muhammad, sudahkah kamu menerima janji dari Allah hingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Karena mereka itu sudah menyaksikan kebenaran janji Allah. Makanya tanya, lah kok ngomong ada aku kok disiksa beberapa hari saja. Padahal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehari di akhirat itu, ya, sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun, ya. Sebagaimana kita bisa membaca di dalam surat Al-Hajj ayat 47, ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah ini kesiksa sedino iku 1000 tahun loh, ya. Kesiksa ning neraka sedino iku 1000 tahun. 1000 tahun. Sama dengan ketika kita menunggu itu Pak ya. Menunggu itu walaupun sebentar itu sawe nunggu kon sawe padahal wis nggawa HP, wis dulinan HP, ngenteni rumangsa suwe. Apa maneh disiksa, ya, disiksa. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan sehari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebaiknya sikap kita sebagai orang yang beriman menghadapi batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat An-Nasa'i memberitahukan kepada kita, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Yang bapak-bapak itu yang sudah tua itu kenal lagunya Roma, ya. Roma ketika membaca ayat ini dinyanyikan oleh Roma, ya, masih kenal ya. Igtanim khamsan qabla khamsin, gitu ya, di Bang Haji. Ya. Jaga 5 sebelum datangnya 5. Ini yang sudah pasti tahu, yang sudah tua. Tapi kalau kelahiran tahun 90-an ya sudah enggak kenal lagu ini. Jaga 5 sebelum datangnya 5.
Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu, kesempatan mudamu sebelum datang masa tuamu. Kenapa disuruh menjaga waktu muda kita? Karena di waktu muda tenaga kita kuat, fisik kita kuat, kita bisa berdiri lama, kita bisa bekerja lebih keras, ketika kita bisa bekerja fisik lebih kuat dibanding yang sudah tua. Kita bisa rukuk dengan sempurna, kita bisa sujud dengan sempurna dibanding orang-orang yang sudah tua. Makanya jaga masa tua, masa mudamu sebelum datang masa tua. Kemudian wasihhataka qabla saqami. Jaga waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, sebelum sakit. Pumpung masih sehat, ya. Pumpung masih sehat. Pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Nek wis lara tinggal getun. Wah, biyen pas gak sakit penak nang masjid. Ngene iki wis lara, ge bae lara, ngrasakno iso ning masjid. Wis salat nang omahe getun, ya. Alhamdulillah kita masih sehat, masih bisa masuk masjid ini. Masih bisa menikmati masjid ini. Nek wis lara apa maneh kena corona ora le morak-marik, ya. Ora le morak-marik. Gak oleh nanti di karantina, malah menderita, ya. Jadi teman saya itu aja di karantina itu, di rumah sakit karantinanya ya, sudah nggak pernah dijenguk perawat, perawatnya nggak sopan, gimana mau sopan, nggak kelihatan senyumnya, gimana mau lihat senyum berukutan gitu ya. Ini minumnya, gitu, stres malah. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah kita sehat, ditakdirkan Allah hingga hari ini kita sehat. Setahun yang lalu loh Bu, itu setahun lebih ya. Setahun loh, ingat saya bulan Maret dulu ya, Maret pertengahan itu, sudah sampai sekarang sudah April ya, sekarang sudah April, alhamdulillah kita sehat ya. Dan perlu kita ingat Bapak Ibu, corona itu kan virus itu makhluk hidup. Kalau makhluk hidup berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Yang membuat sakit siapa? Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka mari kita takut hanya kepada Allah. Kita jaga jarak, kita patuhi protokol itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Bukan penentu sehat atau sakit, tapi itu ibadah. Ya, usaha kita, mudah-mudahan usaha kita itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dene sakit itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika wabah itu datang, kita disuruh bersabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang kita tidak boleh bergerak, tetap tinggal di situ, ya tetap tinggal di situ sudah, kita patuhi. Kita bersabar. Karena itu bagian ujian dari Allah. Kalau kita kena, ya, mari kita bersabar. Mungkin ini jalan Allah memanggil kita. Kan bukan perkara kena corona maupun tidak kena corona kemuliaan itu. Mati itu karena apapun kematian itu, bukan itu yang menyebabkan kemuliaan itu. Tapi kemuliaan itu kalau kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada Allah itu baik, itulah kemuliaan. Tauhid kita kepada Allah itu baik, itulah kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan kita lah. Ya, itu yang perlu kita ingat. Nah, mumpung kita sehat, kita nikmati rumah Allah ini. Kalau memang disuruh jaga jarak, kita jaga jarak karena memang sudah kesepakatan. Sudah kesepakatan. Dan mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan segera berakhir. Ya, mudah-mudahan segera berakhir dan kita bisa kembali ke seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, sawwu sufufakum. Itu kita banyak berharap agar kita bisa melaksanakan itu. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf
min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Itu kita bisa berharap kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan itu. Mudah-mudahan segera terwujud impian kita. Ya, bisa melaksanakan seruan yang disampaikan oleh Rasul ketika sebelum sholat. Makanya Pak Imam tadi gak baca itu. Kenapa? Lawang kalau baca sawu sufufakum, ya kudu rapat. Makanya Pak Imam tadi diam nyawang gini sudah rapi, ya sudah. Ya. Wong sudah rapi, ya. Sudah siap sholat. Makanya imam kita langsung takbir, ya, nggak pakai sawu sufufakum. Nanti kalau pakai sawu sufufakum rapat, ya, artinya kan luruskan dan rapatkan. Itu banyak itu di masjid-masjid imam itu masih begitu. Sawu sufufakum padahal jaraknya tuh, ya. Kita berdoa mudah-mudahan segera berakhir, mudah-mudahan kita bisa kembali seperti itu, ya. Jadi mumpung masih sehat, mari kita nikmati. Suruh jaga jarak karena bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu bagian dari ibadah. Nah, wis pakai masker, wis iku nang kok sakit, ini ujian dari Allah. Mudah saja Allah memberikan ujian kepada seseorang. Demikian juga mudah saja Allah menyembuhkan seseorang dari sakit. Padahal dokter sudah memvonis waktumu tinggal 2 jam, malah dokternya mati duluan, ya. Itu banyak, ya, banyak terjadi seperti itu. Ya, ono sing nunggui kok malah meninggal duluan. Yang dijaga itu malah sehat, ya. Itu banyak kita jumpai seperti itu. Makanya Rasulullah menyampaikan, ya, wasihhataka qabla saqamik. Jaga sehatmu sebelum datang sakit. Wa ghinaka qabla faqrik. Jaga kesempatan masih kayamu sebelum datang fakirmu. Mumpung cik duwe duit, mari kita gunakan sedekah. Ayat yang dibaca oleh Pak Imam kita tadi menjelaskan kepada kita, sedekah itu oleh Allah akan diberi balasan yang berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Ya, 700 kali lipat. Bahkan lebih dari itu. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, sedekah. Kalau kita tidak punya apa-apa ya enggak bisa sedekah, wong wis fakir. Ya, mumpung masih kaya, mumpung masih berkuasa, aji mumpung kita gunakan di jalan yang baik, tapi ini ya, di jalan yang baik. Mumpung masih kaya. Makanya Rasulullah menjelaskan wa ghinaka qabla faqrik wa faraghaka qabla suglik. Ya, masa luangmu sebelum datang kesempitanmu. Ya, mumpung masih luang, mumpung masih longgar, kita jaga baik-baik waktu luang itu, kita gunakan kesempatan itu untuk beramal. Nah, Bapak Ibu, terakhir wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Bapak Ibu, jangan berkecil hati selagi sudah tua. Ya, aku wis tua maneh, gak iso. Ya, sababaka qabla harami, gak iso. Wis tua. Ndak usah khawatir. Sebab betapa banyak di masa tuanya bisa husnul khotimah. Allah berikan kemuliaan di masa tuanya, padahal waktu mudanya begetutnya luar biasa. Waktu mudanya bengisnya luar biasa. Dadak wis tuwa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk sehingga dia bisa bertobat. Jadi bukan halangan wis tuwa, bukan halangan. Bukan halangan. Tapi yang muda ini kita jaga karena bisa maksimal. Kalau sudah tua kita jaga masa tua ini mumpung masih hidup gitu ya. Mumpung masih hidup. Nah wis kadung tua. Mau muda lagi ya enggak bisa. Maka kita gunakan kesempatan ini mumpung masih hidup. Umar itu kan masa mudanya luar biasa kejamnya. Luar biasa kejamnya. Tapi ketika tua beliau bisa husnul khotimah, bahkan Rasulullah menyampaikan Umar itu adalah salah satu orang yang masuk surga. Ya, sudah pasti masuk surga. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya ini sakit? Tenang. Mumpung ci urip.
Betapa banyak orang yang sakit itu malah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Si hati bawa ketut pol ya. Si hati dolimnya luar biasa, pas sakit dia bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sakitnya dia bersabar, ya, tidak mengumpat, tidak menyesal menghadapi kenyataan yang ada. Dia terima apa adanya, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakitnya, sebagaimana Nabi Ayub. Mbok yao kon kan rasul, mbok yao meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Ndak, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terima sakit ini karena masa sehat saya lebih lama dulu itu. Dia terima begitu. Legowo. Ya, terima takdirnya dengan baik, bersabar menepati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sakit wis gak salat, ndak, tetap salat. Tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sabar ketika sakit. Jadi bukan halangan memperoleh kenikmatan. Bagaimana ketika saya sudah fakir ini, wis gak dipopo? Tenang, masih bisa kita sedekah walau dengan kalimat thayyibah. Ya, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, ya Rasul, betapa nikmat orang-orang kaya itu. Ya, kami sedekah, mereka bisa sedekah lebih banyak. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membesarkan hati orang-orang yang fakir itu. Ya, jadi sesungguhnya subhanallah itu sedekah, walhamdulillah itu sedekah. Wala ilaha illallah itu sedekah. Wallahu akbar itu sedekah. Kalimat thayyibah itu sedekah. Tapi ojo terus wis oge maca iku tok gak gelem itu. Nah, itu namanya gak syukur ya, gak bersyukur. Ya. Jadi ini adalah bagian upaya kita wahayataka qabla mautik. Bagaimana ini sudah sempit, waktu saya sudah habis ini, sudah luar biasa sibuknya. Tenang, ya, masih ada peluang untuk beramal yang banyak, ya, walaupun posisi kesempitan. Apa itu? Ada 2 kalimat yang luar biasa di hadapan Allah, memberatkan timbangan kita. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Ya, dikala kita sempit, kita bisa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan zikir-zikir kalimat thayyibah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menyikapi ajal. Nah, mudah-mudahan babak kehidupan kita hari ini sudah kita lewati hingga detik ini. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang perlu disampaikan, kami silakan. Halo? Halo? Ada yang perlu ditanyakan atau muskil atau diprotes, monggo. Ada banyak ustadz-ustadz di sini yang bisa membantu saya. Monggo, Pak. Iya. Takdir itu apa bisa dirubah? Singkatnya seperti itu ya. Takdir itu apa bisa dirubah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam rukun iman itu kita harus percaya biqadrihi khairihi wa syarrihi. Ya, ketentuan Allah baik itu yang menguntungkan kita, baik yang merugikan kita. Kita harus terima, ya. Singkatnya kita terima takdir yang sudah ada. Takdir itu keputusan akhir, ya, keputusan akhir. Kalau sudah terjadi itu namanya takdir. Sehingga kalau sudah terjadi nggak mungkin kita rubah, wong sudah terjadi. Jadi takdir itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah imani saja, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau belum terjadi, itu masih proses, belum takdir. Kalau sudah takdir itu sudah terjadi. Wabil qadri khairihi wa syarrihi. Ya, ketentuan yang sudah dinyatakan baik dan yang buruk.
Nah, Bapak Ibu, contoh ya, 5 ditambah 5 itu ada 10. 5 bergabung dengan plus, kalau 5 lagi itu menakdirkan 10. Ya, menakdirkan 10. 5 dibagi 5 jadinya 1. Ya. 5 dikalikan 5 sama dengan 25. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Ketika sudah sama dengan, wis gak iso diotak-atik sama dengan. Nah, kita itu masih berproses. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selagi kita masih ada kesempatan. Makanya Rasulullah menyampaikan, wa hayataka qabla mautika. Mumpung masih hidup, berusahalah. Ya, berusahalah. Adapun hadis yang menyatakan bahwa ada seorang yang beramal ahli neraka, kehidupannya beramal ahli neraka, kurang sejengkal saja, dia beramal ahli surga, sehingga Allah menakdirkan dia masuk surga. Ada orang itu setiap hidupnya beramal ahli surga, dia melakukan kebaikan-kebaikan seperti ahli surga. Kurang sejengkal saja dia beramal ahli neraka, maka Allah menakdirkan masuk neraka. Itulah takdir. Kita harus cermat membaca hadis ini. Kurang sejengkal saja dia beramal ahli neraka. Makanya kita harus berusaha total di dalam keimanan kita. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tuh. Ya. Kita jaga keimanan kita itu terus menerus. Jangan sampai lengah. Lengah sedikit saja buyar gitu. Makanya ketika ada orang sakit, kita kan disuruh dampingi. Lakinu mautakum ya bi kalimatul la ilaha illallah. Talkinen dulurmu, bapakmu, ibumu, saudaramu yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntun, bimbing ya orang yang sakit parah itu untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Itu. Kenapa? Kurang sejengkal saja dia beramal ahli surga, dia masuk surga. Asal belum sampai nyawa ger-ger ini sampai ke tenggorokan, wis mau dicabut. Wis jauh cabut ya nggak bisa ngomong la ilaha illallah. Nah, bisa dipahami ya? Nah, ya, nggih. Begini, Bapak Ibu, Allah itu tidak pernah mendolimi hambanya. Allah berikan aturan itu pada saat aturan orang-orang itu normal, sadar. Nek wis sadar nggak berlaku aturan, betul? Nah, demikian juga perintah beriman itu ada setelah ada yang menyampaikan, betul ya? Nah, bagaimana orang yang tinggal di pelosok sana, belum ada informasi tentang Islam, belum ada Nabi di sana, belum ada petunjuk sama sekali, Allah berikan akal kepada manusia, ya, untuk bisa memilih yang benar dan yang salah, diberikan nurani oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik dan berbuat benar. Walaupun belum ada Al-Quran karena di tengah alas lahir kono, ya lahir dibuat wong neng tengah alas, nggak ketemu siapa-siapa, nggak ada informasi tentang siapa-siapa. Bagaimana pertanggungjawaban orang ini? Tenang,
ia berlaku hukum atas dirinya sendiri. Ya, oh dilahirkan di tengah-tengah orang komunis, di tengah-tengah orang Kristen, gimana dia jadi Kristen? Betapa banyak orang yang bapak ibunya Kristen, tapi dia Muslim. Dia bisa menimbang, sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal imma syakiron au imma kafuron. Itu ya. Dia lahir di tengah orang-orang musyrik, tapi Allah berikan petunjuk, tetap diberikan, tetap bagi dia. Adapun kok dia tetap kafir bersama-sama orang-orang itu selama kehidupan, gak ada alasan nanti di akhirat nanti. Wah, aku gak oleh petunjuk, gak ada alasan. Bukankah sebelum manusia itu dilahirkan, Allah itu sudah membaiat kepada kita. Ya, sudah membaiat kepada kita bahwa Allah itu Tuhan. Ya. Dan nanti di akhirat itu enggak ada alasan. Aku belum diberi petunjuk, enggak ada alasan. Ya, enggak ada. Qalu bala syahidna. Ya, saya bersaksi, Engkaulah Tuhanku. Itu sebelum kita dilahirkan. Ya, setelah lahir kita dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala perangkat di dalam diri kita untuk menimbang. Nah, adapun dia menjadi kafir, menjadi Nasrani, menjadi Majusi, itu ulah orang tuanya, ya memang. Cuman anak itu punya potensi sendiri. Sehingga ia bisa beriman, ia bisa ikut ibunya, ia bisa ikut bapaknya. Nah, kita pengaruhi anak-anak kita itu adalah bagian dari dakwah kita kepada anak. Mudah-mudahan itu amal soleh kita sehingga anak-anak kita bisa berbuat baik, anak-anak kita bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tinggal, anak-anak kita bisa mendoakan kita dengan doa yang baik. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, ketika keputusan Allah itu sudah datang, ya, ketika maut itu sudah datang, maka tidak akan bisa mengundurkannya, tidak akan bisa merubahnya lagi. Wis sama dengan, nek wis sama dengan, ketekan hasilnya sama dengan plek, lah itu hasilmu. Nah, kematian kita itu nanti sama dengan itu. Tek sama dengan apa? Nanti kita sudah glender gitu. Ya. Glender kemana? Ke surga ataupun ke neraka. Sudah. Berapa hari ke surga, berapa hari ke neraka, nanti terus masuk ke surga. Itu sudah ada perhitungannya, sudah lewat. Sama dengan tadi, klek. Ya. Kalau dulu nerangkan begini itu sulit, Pak. Sekarang kan gampang. Tek 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 plek. Loh, sama dengan sakmene. Ya, kalkulator itu kan yang sederhana ya, angka plek 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 tambah ini tuh wambah kewarme sama dengan ketemu nih sakmene. Ya, itu kemudahan dari Allah untuk mentafakuri makna takdir itu. Makanya kita disuruh beriman wabil qadri khairihi wa syarrihi. Apapun yang menimpa kita, kalau itu baik mari kita bersyukur, kita tingkatkan amal kita atas kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau keburukan menimpa kita, mari kita bersabar, tetap berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertobat atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Sudah cukup ya? Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya yang ada di masjid ini, saudara-saudara kita di rumah, bapak ibu kita, adik-adik kita, kakak-kakak kita, teman-teman kita semuanya, mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari bala dan wabah, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan iman dan bisa hadir di masjid untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan nanti kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati Ramadan dengan baik, dengan imanan wa ihtisaban. Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا خاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.